syariah Islam adalah proses penyaluran barang, jasa, dan kekayaan secara adil yang berdasarkan nilai-nilai syariah Islam yang bertujuan memastikan harta tidak hanya beredar di kelompok tertentu. Quran Surah Al-Hasri ayat 7 ini mencakup pertukaran halal, manajemen zakat, serta infak atau sedekah untuk keadilan ekonomi dan sosial. Islam merupakan agama yang sangat sempurna dalam mengatur persoalan ekonomi. Surah Al-Hasri ayat ke-7 yaitu menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam menawarkan pola perindustrian ekonomi yang mengedepankan ilmu kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan yang kedua keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dan sistem distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi, serta dapat mewujudkan keadilan distribusi. Distribusi yang dimaksud oleh Nabi ada dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa, yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan para pemakai dan penyaluran sebagai harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas mereka. Distribusi sebagai media pertukaran merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang didapat kemudian disebarkan dan dipindah gunakan dari satu pihak ke pihak yang lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tidaklah lain adalah dengan cara pertukaran. Distribusi sebagai media pertukaran merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak yang lain. Selanjutnya ada tujuan distribusi menurut syariat Islam. Di sini tertulis di dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fatahu wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabatnya Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian demikian dilakukan agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja, melainkan juga untuk anak-anak. Yang artinya apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabatnya Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan oleh Rasul, terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-7. Ditafsirkan melalui tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Di sini menjelaskan apa yang Allah berikan kepada Rasul-Nya sebagai fa'i dari harta para penghuni negeri yang musyrik tanpa mengerahkan kuda dan unta, maka ia adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Ia didistribusikan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin.
untuk para kerabat Rasulullah, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Juga untuk anak-anak yatim, yaitu anak-anak miskin yang ditinggal wafat oleh bapak-bapak mereka sebelum balik. Dan juga untuk orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki apa yang mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada Ibnu Sabil, yaitu musafir yang bekalnya habis dan terputus dari hartanya. Hal ini agar harta tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja dan dihalangi dari orang-orang fakir dan miskin. Apa yang Rasulullah berikan kepada kalian berupa harta atau apa yang Rasulullah syariatkan, maka ambillah. Dan apa yang Rasul larang untuk kalian, maka hentikanlah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya Allah Maha Keras akan azabnya bagi siapa yang mendurhakainya dan menyisihi perintah dan larangannya. Nah, ekonomi Islam mempunyai sistem distribusi untuk merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, di mana distribusi dikelompokkan menjadi 4 bagian, antara lain: 1. Tujuan dakwah. Yang dimaksud tujuan dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Allah. Contohnya, bagian mukallaf di dalam zakat. Nah, di mana mukallaf itu ada kalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya. Kemudian tujuan pendidikan. Ekonomi Islam mempunyai sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, di mana distribusi dikelompokkan menjadi 4 bagian, antara lain: 1. Untuk tujuan dakwah. Yang dimaksud tujuan dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Allah. Contohnya, bagian mukallaf di dalam zakat, di mana mukallaf itu ada kalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya. Yang kedua, untuk tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan terhadap akhlak terpuji seperti suka memberi dan mengutamakan orang lain, mensucikan diri dari akhlak yang tercela seperti pelit, egois, dan lain-lain. Selanjutnya tujuan sosial, yakni distribusi berfungsi sebagai jaring pengaman sosial agar setiap individu dapat hidup dengan layak. Di antaranya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti menjamin agar masyarakat yang kekurangan seperti fakir dan miskin tersebut mendapatkan akses terhadap makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya ada di bagian tujuan sosial ada solidaritas atau mempererat tali silaturahmi atau tali persaudaraan antara si kaya dan si miskin, sehingga menghilangkan rasa iri, dengki, dan konflik antar kelas. Yang keempat ada tujuan ekonomi. Di sini yang pertama ada pengembangan harta dan pembersihannya. Karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib ataupun sunnah, maka demikian akan mendorong untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat. Yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang mengatur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta atau persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, adil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya antara individu dan masyarakat. Saya akan menjelaskan etika dan pola distribusi. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara pandang hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika
dan moral lebih kurang sama pentingnya. Tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas. Untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk mengkaji sistem nilai yang berlaku. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etika seseorang penyimpanan dan penyaluran produk kepala pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan prinsip dalam etika distribusi ekonomi Islam agar tidak terjadinya kesenjangan sosial terhadap masyarakat. Kajian ini dimulai dengan pengertian distribusi dan prinsip-prinsip dalam beretika yang harus digunakan dalam melakukan distribusi ekonomi Islam. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah distribusi dalam syariat Islam. Jadi, kaidah ini bisa kita pahami sebagai aturan atau prinsip yang mengatur bagaimana harta didistribusikan agar tetap adil dan tidak merugikan masyarakat. Nah, kaidah yang pertama adalah larangan ihtikar atau penimbunan barang. Maksudnya, dalam Islam seorang tidak diperbolehkan menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga supaya mendapat keuntungan yang besar. Apalagi, tindakan tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Jadi, Islam mengajarkan bahwa barang dan kekayaan seharusnya terus berada di masyarakat, bukan disimpan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, dan kaidah yang kedua adalah mencari keuntungan yang wajar. Dalam kegiatan ekonomi, mencari keuntungan tentu saja diperbolehkan. Namun, Islam mengajarkan bahwa keuntungan tersebut harus diperoleh secara wajar dan tidak berlebihan. Artinya, pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain atau memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan. Nah, kaidah yang terakhir adalah keadilan dalam distribusi. Islam sangat menegakkan pentingnya keadilan dalam pembagian kekayaan. Harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya prinsip keadilan, diharapkan kesejahteraan dalam masyarakat bisa lebih merata dan tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu besar. Hadis yang membahas distribusi dalam syariat Islam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengutus Muaz ke Yaman dan bersabda, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka hal pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu setiap hari dan malam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah atau zakat pada harta mereka yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir antara mereka." Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus tentang distribusi dalam ekonomi Islam. Saat ini, salah satu masalah yang masih sering kita lihat adalah ketimpangan ekonomi di masyarakat. Walaupun perekonomian terus berkembang, masih ada sebagian masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam ekonomi Islam, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah melalui zakat. Karena zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Contoh nyata dari hal ini dapat kita lihat
dari program zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Dalam program ini, dana zakat yang berasal dari masyarakat yang mampu dikumpulkan, kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang disebut mustahik. Yang menarik dari program ini adalah bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dalam bentuk pemberdayaan ekonomi. Salah satu contohnya adalah program Balai Ternak, di mana masyarakat diberikan bantuan berupa hewan ternak seperti kambing atau sapi. Selain mendapatkan bantuan ternak, mereka juga diberi pelatihan dan mendapat dampingan cara untuk merawat ternak dan mengelola usaha. Dengan begitu, mereka bisa memiliki sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan. Bahkan dalam beberapa kasus, ada penerima zakat yang akhirnya bisa mengembangkan usahanya dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.